Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Let's open our lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPS tentang interaksi sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan seseorang atau dengan kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, terlihat seseorang yang sedang bersalaman. Ini termasuk hubungan individu dengan individu. Gambar 2, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan individu dengan kelompok. Gambar 3, ada gambar pertandingan sepak bola antara dua klub sepak bola. Ini termasuk hubungan kelompok dengan kelompok. Dari ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi, tanpa kedua syarat tersebut, kontak sosial atau interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cum, yang artinya bersama-sama. Tingo yang artinya menyentuh. Jadi kontak artinya menyentuh secara bersama-sama. Kontak sosial terbentuk apabila kedua belah si pihak ada saling respon dari pihak lain, saling berjabat tangan, melempar senyuman, saling bertatap mata, ataupun saling melambaikan tangan. Ini merupakan contoh dari kontak sosial. Berdasarkan proses terjadinya kontak sosial dibagi dua, yaitu kontak sosial langsung atau primer, yang contohnya adalah berjabat tangan, berbicara, bertatap muka. Kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contohnya adalah melalui telepon, surat, chatting, media sosial, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Contohnya saat siswa sedang bertanya kepada guru, dan guru menjawab pertanyaan siswa tersebut. Ciri-ciri interaksi sosial. Suatu tindakan dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial melalui beberapa faktor. Yang pertama ada faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain. Contohnya adalah seorang anak yang bermain masak-masakan. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya seorang dokter yang sedang memberikan saran kepada pasiennya, dan kemudian si pasien akan mengikuti saran dokter tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan keinginan atau kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain atau dengan tokoh idolanya. Contohnya seorang anak yang mengidolakan seorang pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan atau diikutinya.
Yang keempat, faktor simpati merupakan kemampuan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Contohnya misalnya ada tetangga yang terkena musibah, kita dapat ikut merasakan dan bahkan ikut membantunya. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian ketik di kolom komentar. Dan jika pun masih belum paham, kita akan berdiskusi di grup Telegram. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.